Apakah sembuh dari anxiety artinya kita tidak mengalami anxiety sama sekali? Kita bahas sama-sama ya. Pertanyaan ini banyak ditanyakan kepada orang-orang yang berhasil melalui anxiety disorder. Apakah kamu tidak mengalami cemas lagi? Tidak mengalami anxiety lagi seumur hidup? Jawaban mereka pasti adalah tidak. Mereka pasti masih mengalami anxiety. Tapi apakah itu artinya tidak sembuh? Jawaban saya adalah tidak. Kenapa? Karena anxiety itu adalah bagian dari hidup kita. Yang tadinya kita anxiety disorder 100% mengganggu hidup kita, kemudian diturunkan menjadi 70%, 50%, menjadi 25%, tapi tidak mungkin sampai 0. Karena anxiety itu adalah bagaimana kita mewaspadai, bagaimana kita melindungi diri, kita survive, kita bertahan hidup dengan adanya anxiety tersebut. Kita merasa takut, merasa cemas, merasa kita harus melakukan sesuatu, itu kita butuhkan respon-respon itu. Lalu yang namanya sembuh itu bagaimana dalam tanda kutip adalah kita berhasil meregulasi sistem syaraf kita lagi dan kita berhasil mengatur cara kita merespon anxiety kita dengan tidak berlebihan seperti dulu. Kalau kamu tanyakan kepada orang-orang yang berhasil mengatasi anxiety disorder dan menurunkan persentase kecemasan mereka sampai ke 50%, 40%, mereka pasti akan bilang bahwa sekarang aku sudah bisa lebih tenang dalam menghadapi sensasi kecemasan itu. Dulunya, orang itu kalau mengalami anxiety disorder, dan ini pernah saya bahas, pernah saya buat satu video pendek mengenai kalau kamu sedang mengalami cemas, jangan kemana-mana. Tapi banyak sekali yang akhirnya tidak bisa memahami inti dari video itu gitu, bahwa kalau orang sedang cemas itu kan selalu sistem syarafnya menyuruh mereka untuk lari, untuk pergi, untuk berjalan-jalan kemana. Intinya lari gitu, karena sistemnya namanya fight or flight response, lawan atau lari. Orang yang anxiety-nya semakin tinggi adalah ketika dia lari, dia pergi, dia semakin panik, semakin cemas, dia semakin melakukan hal-hal yang membuat semakin cemas. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita cukup gak kemana-mana, kita ride the wave of anxiety. Kita cukup merasakan saja dengan duduk diam, kita sedang cemas, duduk diam, dan kita merasakan anxiety-nya itu lewat aja gitu. Saya tahu rasanya berat pasti, tapi kalau kamu berhasil meregulasi itu berulang kali, maka caramu merespon anxiety itu akan semakin baik. Kamu akan menurunkan tingkat responsivitasmu terhadap kecemasan yang tadinya 100% menjadi 90 sampai akhirnya optimal. Nah, ketika sudah merasa optimal, itulah baru kita merasa aku sudah sembuh dalam tanda kutip dari anxiety disorder. Memang banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Ada kita harus mungkin pengobatan psikiatri, ada juga kita harus terapi psikologi, ada kita banyak harus CBT, harus apa, macam-macam lah ya. Kita mengubah pola hidup. Tapi yang paling penting juga adalah kita harus berani untuk menyelesaikan masalah hidup kita yang menyebabkan kita anxiety, yang menyebabkan kita punya sebuah gangguan psikologi. Kalau kita hanya tetap di tempat saja, kita tidak melakukan apapun, kita hanya pasrah terhadap gejala-gejala anxiety disorder, ya anxiety itu nggak akan sembuh. Jadi banyak hal yang harus dilakukan, tapi kalau kamu hanya di rumah, duduk, diam, main handphone, nggak mau keluar rumah, nggak mau bekerja, nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau berjuang, yang kamu lakukan hanya pasrah terhadap kecemasan, dan hanya komplain, mengeluh, takut, pasrah gitu, ya kamu nggak akan sembuh gitu. Coba deh kamu lihat TikToknya orang-orang yang berhasil sembuh dari anxiety disorder.
mereka semua akan menganjurkan hal yang sama, yaitu kamu harus punya grit, harus punya mentalitas untuk berjuang, untuk fight, bukan dengan mengeluh. Kamu harus melakukan sesuatu atau action. Anggaplah anxiety ini adalah panggilan untuk action atau melakukan sesuatu. Oke? Semoga VT ini bisa bermanfaat dan salam sehat jiwa untuk kita semua.